Baik, kita mulai untuk perkuliahan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan masih berkaitan dengan LED atau menyambungkan antara ISP32 dengan lampu eksekutornya, yaitu dengan lampu LED. Nah, di sini kita akan membahas pertemuan yang kemarin, akan melanjutkan nanti sekaligus menambah materi baru. Nah, pada kali ini saya akan mencoba mendemokan untuk lebih bagus lagi, maksudnya dari segi tampilan kita akan coba mengakses, menghidupkan dan mematikan lampu LED. Nah, sebenarnya saya itu punya beberapa sensor yang saya miliki. Di sini ada beberapa sensor yang saya miliki. Yang pertama di sini ada, di sini ada sensor untuk debit air, untuk mengukur tekanan debit air. Jadi ketika digunakan untuk biasanya di sungai-sungai, apabila debit air mencukupi sekian, tingginya sekian, maka akan ditandakan banjir. Sebenarnya ada beberapa sensor yang saya miliki. Kemudian di sini ada sensor hujan. Nah, sensor ini berguna untuk mendeteksi air, mendeteksi curah hujan. Jadi ketika ada curah hujan, maka actionnya apa? Di sini ada sama. Kemudian di sini teman-teman mungkin sering lihat yang sering dipergunakan baik di drone ataupun di robot-robot lainnya. Ini adalah sensor ultrasonik. Di sini terlihat dua mata. Sebenarnya ini yang satu mengirim dan yang kedua ini menerima. Nah, biasanya digunakan untuk kalau di dalam drone untuk mendeteksi benda di depan. Terus kalau di bawah biasanya kalau drone DJI itu tuh. Kalau di drone DJI alat ini biasanya lebih kecil. Kalau teman-teman perhatikan di bawah drone DJI itu ada kayak sensor ultrasonik. Nah, dia cara kerjanya memantulkan ultrasonik ke benda tersebut, kemudian diterima di sini. Nah, actionnya tergantung kita nantinya. Nah, si belokan atau depan itu mau di setting berapa senti atau berapa mili. Nah, tergantung kita di sini sensor yang dipakai. Kemudian di sini ada sensor yang saya miliki, yaitu sensor yang kemarin disebutkan, yaitu sensor suhu atau sensor kelembaban. Ini biasanya dipergunakan untuk IoT jenis pertanian, menjaga kelembaban, terus suhunya berapa derajat, biasanya dipakai untuk pertanian. Nah, di sini saya mempunyai sensor line tracking. Nah, line tracking ini berguna kalau teman-teman pernah melihat robotik yang bisa mengikuti jalan atau jalur, ini pakai sensor ini. Jadi dia ini bisa mendeteksi garis. Nah, garis alatnya seperti ini. Kemudian di sini ada sensor penerima cahaya. Nah, penerima cahaya ini, jadi ketika si sensor ini tidak menerima cahaya, actionnya ngapain gitu. Contohnya tidak menerima cahaya, maka lampu menyala. Kemudian di sini saya punyai, ini juga termasuk sensor, ini sensor mic, menerima sumber suara, kemudian eksekusi. Kemudian di sini ada sensor touch screen, sensor touch, sensor sentuhan, biasanya dipergunakan untuk membuka pintu dan lain sebagainya. Nah, terus yang selanjutnya di sini ada sensor sensor laser, biasanya digunakan untuk keamanan. Terus di sini ada yang selanjutnya, saya mempunyai sensor infrared kalau nggak salah ini. Biasanya dipakai di remote. Nah, dari sekian sensor ini kita dapat bisa mengkombinasikan beberapa cara. Yang contohnya kita kombinasikan antara sensor laser yang ini
sensor laser. Kemudian kita pakai lagi di sini sensor penerima cahaya. Nah, seperti ini. Jadi ketika ini ditembak sinar ini ke sini, maka ini sudah terjadi rangkaiannya kurang lebih seperti ini dari sensor laser tembak ke sini. Nah, kita akan coba contohnya akan mendeteksi ketika ada orang lewat atau ada tikus gitu atau hama lainnya, simulasinya dari ketika di sini ada yang tidak terhalang, maka eksekusinya apakah ngasih ke notifikasi ke Telegram atau ke web. Nah, terus dari beberapa sensor ini kita nanti bisa dikombinasikan. Kemudian di sensor jarak. Nah, dari 3 sensor, jadi intinya sensor-sensor ini dapat dikombinasikan ke alat yang diperlukan. Nah, kurang lebih alat-alatnya seperti ini, sensor-sensor yang saya miliki. Jadi tinggal di eksekusinya seperti apa. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk mengendalikan atau actionnya yang lebih sederhana lah. Kita akan menghidupkan dan mematikan lampu aja dulu. Nah, nanti untuk kedepannya teman-teman bisa mengembangkan. Jadi antara sensor yang saya miliki di sini, nah sensor sini bisa dikirim ke web, gitu, ngasih data. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba dari website, kemudian setelah berhasil kita akan mencoba eksekusinya itu dari Telegram, kurang lebih. Baik, langsung saja kita coba. Nah, kita akan coba dari awal, sekaligus mengingat-ingat. Nah, untuk memulainya, kita rencananya kita akan membuat web server tersendiri. Jadi si Arduino ini bisa digunakan sebagai web server. Nah, yang biasa digunakan di komputer itu kan biasanya install sampai VLAN dan lain sebagainya. Nah, di Arduino juga dapat digunakan seperti itu. Nah, kita coba di sini file new scat, nanti default ada fungsi void setup sama void loop. Nah, di sini kita akan coba apa aja yang kita gunakan. Berarti kita pakai library. Nah, library yang digunakan berarti untuk mengkonekkan ke jaringan kita pakai include wifi.h. Kemudian kita pakai library web server.h. Kemudian kita pakai web client wifi client.secure. Kemudian di sini kita pakai Telegram, hapus saja dulu nanti untuk. Nah, di sini kita pakai library yang digunakan. Nah, apabila library ini sudah terinstall atau belum, tahapannya di sini teman-teman bisa lihat library, ketik web server. Nah, di sini cara menginstalnya. Nah, di sini ada install. Nah, ada unseat TCP IP, terus banyak sebenarnya. Nah, jadi tahapannya untuk menggunakan library ini ada yang harus diinstal manual, ada yang sudah otomatis. Nah, kali ini kita sudah dicoba berarti tahapannya. Nah, setelah itu kita akan mengkonekkan dengan jaringan yang tersedia. Nah, di sini nama SSID-nya apa? Kemudian passwordnya apa? Passwordnya. Nah, kemudian setelah itu kita akan menyalakan, nanti saya komen dulu. Nah, di sini kita tahap baris berbaris,
baris per baris kita punya. Di sini akan menyalakan web server 80.0 kayak kalau di komputer itu menyalakan web servernya kayak SAM-nya lah, startnya. Kemudian kita akan coba di sini LED 1 pin dideklarasikan, jenisnya ini Yun 8T. Kemudian ini pinnya 2, LED pertama yang kedua, kemudian copy aja. Nah, jadi pas di awal dieksekusi kita akan deklarasikan pin yang dipakai pin 2, kemudian status yang pertama low dalam kondisi mati, kemudian LED yang kedua dipasang di pin 5, kemudian dalam kondisi mati. Nah, setelah itu kita buat memastikan connect tidaknya, kita pasang di setup. Nah, fungsi di sini serial begin 11.5.200. Nah, serial ini bisa kita gunakan atau tidak. Nah, dalam hal ini kita akan memakai serial, jadi untuk menampilkan IP yang muncul, yang kenanya di IP berapa DHCP-nya. Karena kita nggak punya LED, jadi ditampilkan sementara di serial. Kemudian di sini ada wifi.begin. Nah, ini diambil dari library wifi.h. Jadi kalau library wifi.h-nya belum dideklarasikan, ini pasti error. Wifi begin SSID, nama SSID-nya apa, kemudian password-nya apa. Jadi untuk mengkonekkan. Connect, setelah itu di sini nanti serial, nanti tampilan serial print ini ada tulisan connecting. Nah, di sini ada while WiFi status, jika tidak connect maka munculkan titik-titik terus beberapa detik. Nah, apabila connect, ini di sini spasi, kemudian apabila serial print connected, jadi apabila ini terpenuhi maka nanti maka di sini ada connect to WiFi. WiFi sudah terkoneksi dengan IP berapa nanti yang di DHCP-nya. Nah, bisa juga dari DHCP atau kita akan mendeklarasikan IP tersendiri. Nah, kalau kita akan memastikan IP tersendiri, kita bisa pakai IP address, lokal IP-nya berapa. Mungkin teman-teman lebih tahu tentang jaringan, jadi dari dalam hal ini kita bisa IP tersebut bisa diambil dari DHCP atau kita tentukan sendiri secara statis. Nah, cara untuk menentukan statis di sini ada IP address, lokal IP-nya berapa, kemudian IP address, gateway-nya berapa. Nah, karena kita nggak pakai ini, jadi kita hapus saja di sini. Baik, nanti saya cek lagi. Kita lanjut lagi di sini serial .wifi. Kemudian di sini kita deklarasikan seperti biasa, yang untuk di atas ini adalah mendeklarasikan pin. Nah, selanjutnya kita output pin mode LED pertama 2, kemudian output menyala di sininya. Kemudian LED kedua output mendeklarasikan, kemudian ini aksinya LED tersebut menyala atau mati. Nah, kemudian kita coba delay selama 100 detik 100 milisecond. Nah, setelah itu masih di setup. Nah, saya coba kopas saja biar cepat. Server. Nah, di sini server ini adalah ngambil library dari web server on garis miring handle connect. Nah, handle connect ini nanti kita akan buat fungsi tentang handle connect itu seperti apa. Jadi sebenarnya di point setup ini bisa langsung diketikkan banyak fungsi-fungsinya. Akan tetapi biar di point setup ini buat manggil inti-intinya fungsi, jadi kita panggil fungsi-fungsinya saja biar nggak terlalu banyak. Nah, dari point setup ini server on, kemudian manggil handle connect, kemudian dari server on ini dia manggil fungsi handle
underscore LED 1 on. Jadi manggil ketika on, dia manggil off, kemudian dia manggil LED kedua on, LED kedua lagi off. Jadi dibagi beberapa 4 fungsi. Nah, dalam hal ini mungkin teman-teman yang kemarin belajar IoT, style pemrograman IoT bisa dimodifikasi lagi. Nah, untuk sementara contoh yang saya buatkan yaitu kita untuk menghidupkan dan mematikan lewat website kita buat 4 fungsi ini, 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu server on, kemudian server dot begin, dia memulai. Kemudian serial print, nanti dimunculin HTTP on-nya. Ya. Nah, setelah itu kita buat fungsi di sini tadi fungsi untuk handle on. Di sini handle connect. Nah, kita buat fungsi void. Kita kopas aja karena tadi pagi saya udah demonstrasi, maka kita penjelasan ke bagian per bagian. Nah, di sini handle connect. Nah, dipanggil di setup. Nah, isinya default awalnya itu statusnya itu low. Nah, jadi ketika dieksekusi di run setup, maka LED pertama low, LED kedua low. Jadi kondisinya mati semuanya waktu pertama. Maka di sini nanti dimunculin serial print, GPIO status off dan GPIO 5 status off di printnya. Kemudian di sini server send teks HTML, kemudian di sini ada fungsi lagi send HTML. Kemudian ini fungsi untuk handle connect. Kemudian kita gunakan lagi. Nah, di sini yang kedua untuk menyalakan lampunya, kita buat lampu. Kemudian di sini, nah, LED on, kemudian statusnya high, kemudian print GPIO status on. Nah, nanti ini diakses dari, nanti mungkin lebih jelasnya sambil demo di browsernya. Nah, handle on jadi sama, GP status on ini dimunculkan, setelah itu di send ke teks HTML. Nah, di sini send HTML true di sininya, kemudian LED statusnya LED kedua statusnya apa di sini? Low tuh. Awalnya jadi pertama itu low defaultnya. Kemudian kita coba fungsi yang selanjutnya yaitu untuk mematikan lampunya. Dibuat low, statusnya low. Kalau yang tadi untuk menyalakan dibuat dan statusnya high. Nah, yang selanjutnya untuk mematikan yaitu low, kemudian serial sama. Nah, kita lanjut lagi ke fungsi yang kedua yaitu LED 2 untuk menyalakan LED yang kedua. Sama kayak tadi statusnya high. Nah, kita coba lagi yang status yang selanjutnya. Nah, jadi di sini kita mempunyai 1, 2, 3, 4, 5 fungsi tambahan. Kemudian yang keenam adalah fungsi yang mengeksekusi apakah teksnya servernya itu atau jalan ini handle not found apabila tidak ditemukan. Kurang lebih ada beberapa fungsi. Selain bawaan itu, jadi bawaan Arduino IDE itu ada void setup dan void loop. Nah, pada dasarnya ini menggunakan pemrograman C. Jadi teman-teman kalau sudah terbiasa pemrograman C bisa lebih sederhana lagi. Nah, setelah itu kita akan membuat untuk menampilkan di browser, kita akan buat fungsi lagi send HTML. Nah, di sini kan di beberapa fungsi ada memanggil server send teks HTML, di sini ada send HTML, kemudian dan statusnya apa. Nah, di dalam fungsi string HTML ini berisikan format HTML. Saya coba copy paste aja, paste.
Kelas. Nah, di sini saya coba bahas satu persatu. String, PTR, biasa, tipenya HTML, HTML.n. Nah, nanti di sini tampilnya bisa diganti-ganti. Nah, biasa kan kalau kita ngebuat pemrograman pakai HTML pasti ada head. Nah, PTR plus sama dengan kutip ininya headnya di mana? Headnya itu berarti dari sini sampai dari nomor urut 74 sampai nomor urut 85. Dan di dalam head bisa ditambah-tambahkan seperti stylenya apa. Terus kalau butuh JavaScript, JavaScriptnya di mana nanti tinggal pasang lagi stylenya. Di sini dalam contohnya, jadi di HTML, kemudian di titelnya kita buat line control, kemudian stylenya ini, buttonnya H1-nya berapa. Nah, setelah itu di body, nah di bodinya itu H1-nya berarti nanti akan muncul SP32 web server text. Nah, di sini kemudian H3-nya using AP mode. Jadi artinya kita connect ke jaringan contohnya. Terus di sini if led 1 start, jadi dipanggil. Nah, di sini kan start. Nah, ini dari sen HTML di sini kan ambil parsingan data dari led start. Nah, contohnya ketika manggil low berarti nanti di sininya low. Yang kedua high. Nah, di sini maka jadi if led status maka led status on. Nah, di sini manggil button off. Jadi harap nanti di browsernya itu nama IP, kemudian di sini ada slashnya, slash off. Kemudian ini nanti ada tombolnya off. Nah, kemudian di sini body ini masih dalam body ini bisa kita modifikasi. Di sini akan contohnya membuat tombol dalam body. Kemudian ini kurung terakhir HTML. Jadi di string send HTML ini berguna untuk membuat tampilan-tampilan. Nanti bisa tergantung lah. Nah, setelah itu di loopnya. Nah, di sini server. Jadi nanti ini mengakses berulang-ulang handle client. Dari handle client yang di mana? Nah, di atas. Kemudian if status. Nah, jadi di GitHub ini intinya. Jadi kemudian kita cek pengkodingannya udah benar. Cek dulu di sini. Kita pakai SP32, connect-nya ke USB serial 001. Kemudian kita cek verify. Compiling. Dicek dulu. Nah, di sini berhasil. Saya coba konekkan dulu ke jaringan. Ini SSID-nya apa, password-nya apa. Stop dulu. Saya konekkan ke ganti dulu. Baik, kita coba compiling lagi. Sini.
upload, connecting, sama berapa persen ngitungnya. Oke, resetting up, berarti tinggal dilihat serial monitornya. Serial monitornya belum muncul. Dapat IP berapa? Coba kita reset. Nah, di sini terlihat connecting. Tadi sesuai yang kita gunakan. Nah, di sini connected Wi-Fi dengan IP address 172.20.10.2. Nah, kita coba di browser. 172. Dua puluh 10.2. Berarti masuk ke yang browsernya. Browser. Nah, di sini sudah terlihat. Nah, tadi kalau teman-teman lihat, saya coba kopas di sini titel apa namanya link control, kemudian tadi H1 SP32 web server, kemudian using ini. Nah, lihat di sini saya coba demokan LED on. Saya akan nyalakan on. Agak delay ini loadingnya. Karena koneksi. Refresh. Jadi kadang-kadang yang jadi masalah itu ketika connect ke routernya. Nah, kebetulan nggak tahu routernya apa, kita coba. Nah, di sini ada connecting karena terputus tadi. Kita coba reset lagi di sini. Nah, di sini tadi LED 1 button. Nah, saya suka terkendala jaringan. Coba connecting ke HP dulu. Coba connect Wi-Fi ke
Ada terkendala jaringan. Saya coba perlihatkan dari kamera. Sini udah terlihat on, berarti kita coba ke browsernya. Nah, sebelum masuk ke browser tadi kan sempat melihat di browser button off dan on. Nah, di sini tadi ada tombolnya, ini buat stylenya. Nah, kita coba ke browser. Nah, di sini oke. Lihatkan aja di sini. Kita coba, saya udah pasang start. Yang di sini ada yang lampu menyala. Nah, dalam hal ini kita akan matikan di browser off. Nah, on mati, on nyala. Nah, ini dieksekusi dari internet. Kalau kemarin itu kan stylenya masih nggak salah di sini. Nah, sekarang ada perubahan, kita merubah stylenya di menggunakan CSS sederhana. Kemudian di sini kita coba lagi on, dua-duanya nyala. Kita matikan lampu. Nah, di sini ada IP yang tadi LED off. Di sini kalau teman-teman perhatikan di link manggil di pojok kiri bawah itu ada LED 1 on, dia manggil status. Nah, ini sekaligus mengulang yang pertemuan yang kemarin. Jadi intinya ini sudah bisa diakses dari luar komputer. Nah, sekarang kita akan mencoba menghidupkan dan mematikan ini. Ini kan hal yang dasar untuk dipelajari. Nah, kita akan coba ini kan melalui browser, kemudian kita akan coba menggunakan platform lain yaitu dengan Telegram. Nah, sebelum memulai ke Telegram kita harus setting dulu Telegramnya seperti apa. Kita coba akses Telegramnya di mana ya? Ke step selanjutnya di akses Telegram. Ya, sebelum masuk ke Telegram berarti kita ngebuat di setting dulu Telegramnya. Ya, coba buka dulu. Nah, di sini web. Nah, sebelumnya kita buka dulu Goodfather. Di sini searching dengan nama Goodfather. Nah, di sini muncul, kemudian aksinya awalnya itu kita buat dulu API-nya. New bot, kita buat new net bot. Nah, di sini akan muncul apa namanya perintahnya. Kemudian kita namakan botnya apa? ITTS, contohnya car
Telegram bot. Salah, kita ganti lagi ITTS S. Nah, di sini ada penamaan username your bot is must and bot. Jadi belakangnya harus bot. Contohnya Tetris bot or Tetris. Nah, seperti ini nanti kemudian si Telebot Father ini akan ngasih token. Token ini akan di copy di coding kita. Nah, setelah mendapatkan token, kemudian kita cek dulu ID bot kita berapa. ID bot. Nah, di sini ketikan get.id. Nah, muncul ID-nya kita berapa, kemudian token API-nya berapa. Nah, setelah itu kita coba ke step selanjutnya, yaitu mengkonekkan antara program yang kita buat dengan Telegram. Jadi syaratnya kita buat dulu nama botnya, kemudian get ID-nya. Nah, kita masuk ke Arduino lagi, ke pengkodingan Arduino-nya. File, new scat. Nah, jadi default awal seperti ini, kita bahas satu baris per baris. Kemudian kita gunakan apa namanya, library-nya, include Wi-Fi client .h universal telegram bot, kemudian arduino.h, kemudian Wi-Fi-nya kita masukkan lagi di sini. Nah, Wi-Fi.h. Kemudian dari sini kita setelah dimasukkan seperti biasa kita gunakan IP-nya buat konekkan dulu ininya. Nanti di akhir kita konekkan ID-nya, kemudian token yang tadi dibuat. Setelah itu chat ID. Nah, tadi kita dapat token di sini, saya copy. Tokennya itu. Nah, ini tokennya. Kemudian ID-nya. Nah, setelah dapat token, buat token, kemudian chat ID. Setelah itu kita Wi-Fi client secure. Sini Wi-Fi client secure diambil dari library ini. Nah, universal telegram bot itu harusnya diinstal dulu telegramnya. Setelah itu kita gunakan library yang ada di Telegram, universal telegram bot tokennya apa, kayak tadi, kliennya yang mana yang mau dipakai, klien. Nah, klien ID-nya. Setelah itu kemudian kita buat, nah di sini integer request 1 detik, long, kemudian aksinya mau ngapain, kita deklarasikan lagi let pin 2 dan state low. Nah, dari sini kita coba buat fungsi baru. Kalau maghrib ini sebenarnya waktunya mepet.
Kita padatkan saja. Nah, di sini buat void fungsi baru handle new message. Copy aja di sini. Idealnya kalau ngebuat ini sebelum copy paste harusnya kita harus paham dulu konsepnya. Jadi nggak asal copy paste. Nah, serial print handle message. Setelah itu kita copy ini satu-satu aja lah biar mengerti. Nah, di sini for integer i nama message i plus plus. Nah, di dalam looping ini kita copy lagi, kita buat lagi chat ID buat message, ambil dari sini, kemudian chat ID authorized user. Nah, setelah itu di print mana di bawah ini masih di dalam for, kemudian buat message serial print text. Nah, setelah itu kita coba perintah nanti yang akan dimunculkan, yaitu di sini. Nah, string for name buat message. Jadi awal nanti di tadi kayak kita ngebuat token itu klik start, kemudian nanti akan muncul selamat datang. Kemudian perintah apa saja yang bisa digunakan. Nah, setelah itu kita buat fungsi-fungsinya. Kayak tadi fungsi let on. Jadi ketika ada aksi perintah dari let on, maka high standar lah kayak gitu. Dan kita copy lagi untuk mematikannya. Kemudian di sini kita copy lagi buat eksekusi state-nya. Nah, setelah itu di setup kita coba pas aja lah ya, udah maghrib. Ini serial begin kayak tadi, kemudian ini ngecek waktu dan pin output. Kemudian di sini kita akan cek waktunya. Nah, di sini WiFi mode, WiFi begin, SSID, password. Jadi if ISP32 maka ini if. Ini connecting WiFi kayak tadi. Kemudian munculin lokal IP-nya berapa kalau dibutuhkan. Nah, kemudian dari sini kita coba copy lagi di loop. Nah, setelah itu kita cek SSID-nya berapa. Kita pakai tadi. Pakai sini. Password. Masukkan passwordnya. Compile. Dalam proses compile. Compiling. Upload program. Proses connecting WiFi. Kita lihat. Nah, udah connect. Berarti ini sudah
sudah terhubung ke internet. Nah, sekarang kita buka di boot folder-nya. Masuk lagi, kita cek di sini. Nah, ini tadi ketika kita ngebuat boot start. Nah, di sini muncul start. Nah, ini adalah yang tadi dibuat, artinya yang dari Arduino tadi sudah bisa ditarik oleh Telegram. Ini LED on, LED off. Nah, kita coba matikan. Jadi untuk mengkontrolnya kita tinggal buka Telegram. Mungkin teman-teman bisa coba sendiri dari sana. Di sini web Telegram @sekian atau cari di search ITTS Telegram boot. Nanti muncul, tinggal ngikutin perintahnya di sini. Nah, saya coba apa namanya, kameranya kita coba buka kameranya di sini. Ini kita lampu yang ada ini terpasang di dua, yang ini yang dua. Kita akan coba perintahkan di LED on, LED underscore on. Nah, kemudian ada perintah LED state on. Otomatis ini lampu. Jadi lampu ini sudah bisa di kontrol dari Telegram. Kemudian kita akan matikan LED underscore off. Nah, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi pada pertemuan kali ini targetnya benda-benda IoT itu bisa jadi teman-teman bisa mengetahui. Jadi untuk mengakses atau memonitor atau mengontrol suatu barang bisa melalui website dengan cara membuat apa namanya tadi, web server di dalam Arduino-nya, atau kita mempergunakan aplikasi pihak ketiga, bisa menggunakan Telegram, bisa menggunakan WhatsApp. Nah, dalam hal ini saya contohkan tadi untuk menyalakan lampu LED yang paling sederhana. Nanti bisa juga nanti teman-teman modifikasi dengan sensor-sensor yang lainnya. Yang tadi yang pertama kali di awal saya sebutkan ada sensor touchscreen, terus kita bisa apa namanya mengontrol suhu, atau bisa dari, kalau yang saya contohkan ini untuk dari Telegram eksekusi ke hardware ke Arduino-nya, atau bisa juga sebaliknya dari Arduino ngirim data ke Telegram. Contohnya tadi kita punya sensor suhu. Nah, sensor suhu itu akan ngirim data ke Telegram. Ngirim Telegram. Jadi suhu sekian berapa, sekian berapa. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sekian. Untuk sebelum saya cukupkan, saya absen terlebih dahulu. Abdallah Hujaifi. Abdallah Hujaifi ada? Hadir, Pak. Oke. Nggak apa-apa. Abdallah berarti Atta Esa. Oh, di sini ada. Oke. Kemudian oke, ada Abdallah. Kemudian Doni Wahyudi. Hadir, Pak. Kemudian
Fadley, udah nggak ada ya Fadley. Kemudian selanjutnya Fajar Kurniadi. Fajar Kurniadi. Nggak masuk. Kemudian Leoni Firdaus. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Maman Sulaiman. Mana tadi Maman? Kemudian Reja Nur Arifin. Hadir, Pak. Ridwan Prasetya. Hadir, Pak. Rifki Setiawan. Hadir, Pak. Oke. Rifki Algi Faujan, udah nggak ada ya Rifki. Kemudian Singgi Prasetyo. Hadir, Pak. Tovan Firdaus, udah nggak ada ya. Jadi untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Jadi intinya saya ulang lagi. Jadi target pertemuan hari ini yaitu teman-teman bisa mengetahui cara untuk mengendalikan barang-barang melalui jalurnya, bisa melalui website atau bisa menggunakan pihak ketiga yang lainnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.